Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas E mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko akan mempresentasikan rangkuman materi yaitu peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal dari buku UTM CH07. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Febianisa Pratama dengan NPM akhiran 085, dan terdapat teman-teman saya yaitu yang pertama ada Fani Ananda dengan NPM 089, Stefani Amadea dengan NPM 110, Devi Nur Cahya dengan NPM 168, Nia Anggraini dengan NPM 178, Arum Indah dengan NPM 187, dan yang terakhir Jihan Safira dengan NPM 190. Materi yang pertama ada peran auditor eksternal. Yang pertama, kebutuhan atas jasa auditor. Manajemen sebagai agen berkepentingan untuk mempertahankan asimetri informasi antara lain yaitu menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari yang seharusnya. Tindakan ini menimbulkan kebutuhan untuk jasa auditor eksternal yang kompeten dan independen untuk memverifikasi asersi manajemen atas saran keuangan. Berdasarkan hasil auditnya, auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Fungsi auditor eksternal adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi bahwa laporan keuangan merupakan bias, menyesatkan, tidak jujur, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material. Yang kedua ada standar audit yang berkualitas. Standar audit digunakan sebagai acuan oleh auditor eksternal dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas standar audit akan berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI merupakan badan yang mempunyai otoritas untuk menetapkan standar audit. Nah, IAPI ini telah mengeluarkan kode etik berdasarkan Code of Ethics from International Ethics Standard Board for Accountants 2014 edition di akhir tahun 2018 yang efektif per 1 Juli 2019. Yang ketiga ada kualitas jasa audit. Kompetensi dan independensi. Menurut Di Angelo tahun 1981, kualitas jasa audit itu ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama ada kemampuan auditor menemukan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan yang kedua ada kemungkinan auditor melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor audit. Yang pertama adalah pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Untuk memastikan kualitas jasa audit, diperlukan badan pengawas auditor yang beroperasi atas nama publik, dengan anggota yang sesuai tanggung jawab dan kekuasaan yang memadai, serta pendanaan yang mencukupi yang tidak dibawa kendali profesi auditing. Yang kedua adalah audit fee. Audit fee dapat mempengaruhi independensi dan kompetensi auditor eksternal. Ketergantungan pada fee dapat menyebabkan auditor memberikan opini yang tidak sesuai, baik karena kehilangan klien besar atau dorongan untuk mendapatkan klien baru. Audit fee yang terlalu rendah juga dapat mengurangi kualitas audit. Sementara pembayaran fee berlebihan juga dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Dan yang terakhir ada jasa non-audit. Isu independensi timbul jika KAP menerima non-audit fee dari perusahaan yang diaudit, entah itu pengancaman independensi auditor secara eksternal. Contoh, Arthur Andersen dalam kasus Enron, di mana non-audit fee besar dapat mempengaruhi opini audit. Selanjutnya yaitu mengenai masa jasa audit. Isu lain terkait independensi adalah masa pemberian jasa audit yang terlalu panjang. Terdapat kekhawatiran pemberian jasa audit dalam jangka waktu terlalu panjang akan menurunkan independensi auditor, sehingga perlu ada aturan pembatasan jasa audit atau aturan rotasi auditor.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam pasal 11 pada peraturan pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa pemberian jasa audit terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Ada pro dan kontra terkait aturan rotasi audit ini, dengan argumen bahwa masa pemberian yang terlalu panjang dapat mengurangi independensi auditor karena tekanan untuk mempertahankan klien dan potensi pengaruh terhadap laporan keuangan klien. Selanjutnya, kualifikasi jasa audit. Selain isu independensi, penting juga meningkatkan kualifikasi akuntan publik. Mereka harus memiliki izin dari OJK dan Bank Indonesia untuk beberapa bidang spesifik, serta memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diatur oleh PMK nomor 17 PMK 01 2008. Beberapa hasil studi membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dari kompetensi auditor eksternal terhadap kualitas audit. Auditor dengan pengalaman yang semakin banyak mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan audit. Selanjutnya yaitu mekanisme corporate governance. Auditor eksternal berperan dalam mengevaluasi efektivitas mekanisme corporate governance perusahaan, seperti komite audit dan dewan direksi. Auditor harus memberikan rekomendasi dan saran yang konstruktif untuk perbaikan jika ditemukan kelemahan dalam mekanisme tersebut, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum, menyatakan Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS. Selanjutnya, Peraturan OJK Nomor 5/POJK 04/2015 menyatakan Komite Audit harus memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan audit fee. Kemudian Peraturan OJK Nomor 15/POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka menyatakan mewajibkan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang memperhatikan rekomendasi komite audit. Materi selanjutnya yaitu mengenai kualitas dan pemberhentian auditor eksternal. Yang pertama, tugas audit internal. Menurut KPMG, auditor internal mempunyai beberapa peranan untuk membantu direksi dan Dewan Komisaris maupun komite audit dalam melaksanakan tanggung jawab terkait tata kelola korporat, yaitu memberikan yang pertama evaluasi objektif terhadap risiko dan kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan, yang kedua analisis sistematis terhadap proses bisnis dan pengendalian terkait, yang ketiga review atas keberadaan dan nilai aset, yang keempat sumber informasi terkait major fraud and irregularities, yang kelima ada ad hoc reviews atas area yang menjadi perhatian termasuk tingkat risiko yang tidak dapat diterima, yang keenam review kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan, yang ketujuh review kinerja operasional dan keuangan, yang kedelapan rekomendasi penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, yang kesembilan penilaian pencapaian tujuan perusahaan, dan yang kesepuluh umpan balik atas kepatuhan terhadap nilai dan kode etik perusahaan. Selanjutnya yaitu menurut Peraturan OJK Nomor 56/POJK 4/2015, auditor internal mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab, yaitu yang pertama menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, yang kedua menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan, yang ketiga melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, informasi, dan kegiatan lainnya.
Yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Kemudian yang kelima, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang keenam, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan komite audit. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai independensi dan kompetensi audit internal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara memadai, auditor internal itu harus memiliki kompetensi yang memadai pula, yang meliputi dari keahlian teknis dan juga keahlian personal. Yang di dalamnya itu termasuk kompetensi atau kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, independensi tersebut itu diperlukan agar auditor internal dapat menjalankan tugas internal auditnya itu secara objektif sehingga kualitas hasil pekerjaannya itu dapat terjaga. Kemudian menurut peraturan OJK nomor 56 garis miring POJK titik 4 garis miring 2015 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal mengatur mengenai kedudukan unit audit internal. Nah, kepala audit internal ini bertanggung jawab kepada direktur utama. Sesuai dengan praktik tata kelola yang baik, untuk menjaga independensi unit audit internal diatur juga bahwasanya kepala audit internal ini diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Nah, direktur utama ini dapat memberhentikan kepala unit audit internal setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa kepala audit internal tadi itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana auditor unit audit internal ataupun dia itu gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Lalu terkait dengan pelaporan, walaupun auditor internal itu harus melaporkan ke direksi, auditor internal itu juga harus menyampaikan laporan ke komite audit. Nah, adanya keharusan internal auditor untuk menyampaikan laporan ke komite audit dan adanya tugas komite audit untuk melakukan penelaahan atas kinerja rencana kerja auditor internal itu dapat memitigasi isu independensi internal auditor tersebut. Kemudian dalam peraturan OJK mengenai audit internal, salah satu tanggung jawab dan juga tugas unit audit internal itu adalah membuat laporan hasil audit, kemudian disampaikan kepada direktur utama dan juga dewan komisaris, serta bekerja sama dengan komite audit. Peraturan OJK mengenai komite audit itu mewajibkan komite audit itu diketuai komisaris independen sehingga laporan yang disampaikan internal auditor tersebut itu juga diterima oleh komite audit. Auditor internal juga memerlukan kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, peraturan OJK nomor 56 garis miring POJK titik 4 garis miring 2015 ini mengatur mengenai persyaratan auditor internal yang meliputi yang pertama di sini ada memiliki integritas dan juga perilaku yang profesional, jujur, independen, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua ada memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kemudian yang keempat ada memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan secara efektif. Kemudian yang kelima, wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal. Kemudian yang keenam, wajib mematuhi kode etik audit internal. Yang ketujuh, wajib menjaga kerahasiaan informasi ataupun data perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan juga tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan dari pengadilan. Kemudian yang kedelapan, memahami mengenai prinsip-prinsip tata kelola korporat yang baik
dan manajemen risiko. Dan yang terakhir, bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan juga kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. Nah, persyaratan ini diperlukan agar auditor internal itu yang diangkat perusahaan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan auditor eksternal yang diwajibkan peraturan yang ada untuk secara berkala mengikuti pendidikan profesi lanjutan atau PPL. Sampai saat ini nih belum ada kewajiban bagi auditor internal untuk meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti PPL. Kemudian untuk pengungkapan audit internal, Surat Edaran OJK Nomor 30 SEOJK 04/2016 memerlukan laporan tahunan perusahaan publik untuk mencantumkan informasi kepala audit internal seperti nama, riwayat, jabatan, pengalaman dasar hukum, penunjukan, kualifikasi, struktur, dan posisi unit audit internal, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan piagam, serta ringkasan pelaksanaan tugas pada tahun buku. Untuk piagam unit audit internal juga harus tersedia online di website perusahaan. Kemudian untuk akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham dalam menjalankan tugas dari perusahaan untuk melakukan audit secara profesional, prinsip kelima butir D dari OECD menyatakan bahwa auditor eksternal memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan perusahaan untuk melakukan pekerjaan audit dengan profesionalisme. Nah, praktik terbaik juga menyarankan agar auditor eksternal menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS di mana pemegang saham dapat mengajukan pertanyaannya langsung kepada mereka atau auditor. Nah, auditor eksternal ini biasanya ditunjuk oleh pemegang saham melalui RUPS, sehingga mereka memiliki tanggung jawab langsung kepada pemegang saham dan harus siap untuk menjawab pertanyaan dalam forum tersebut. Pelaksanaan peran auditor eksternal dan internal menurut hasil penilaian IICD ASEAN SIGI Scorecard. Nah, dalam ASEAN SIGI Scorecard, pertanyaan terkait auditor eksternal, khususnya terkait audit dan non-audit fee, terdapat pada bagian D, yaitu pengungkapan dan transparansi. Nah, pengungkapan biaya audit atau audit fee dan biaya jasa non-audit oleh kantor akuntan publik atau KAP diperlukan untuk menilai kewajaran biaya-biaya tersebut. Dan bagian E tentang tanggung jawab Dewan memiliki 3 pertanyaan terkait audit internal. 2 diantaranya wajib dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan POJK nomor 56 POJK 4 2015. Nah, sehingga semua emiten dianggap patuh. Pertanyaan lainnya menanyakan apakah identitas kepala auditor internal atau perusahaan eksternal diungkapkan jika fungsi audit internal diserahkan pada perusahaan tersebut, yang hampir semua perusahaan lakukan. Kemudian untuk dalam hal sanksi, perusahaan akan didenda apabila mendapat opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, serta jika merevisi laporan keuangan selain karena perubahan kebijakan akuntansi.